Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Arif Rahman Hakim, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Palu. Saat ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bunda Yunita selaku wali kelas 2 Salahuddin. Nah, pada kesempatan ini nanti kami akan melakukan kegiatan percakapan pra-observasi sebelum nanti saya akan melihat proses pembelajaran yaitu pada saat observasi. Oke, baik, langsung saja. Bagaimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Baik, dan mungkin suara saya agak hilang sedikit ya. Oke, tidak apa-apa Bunda. Nanti semoga bisa ini terdengar dengan jelas. Oke, baik, saya jelaskan sedikit Bunda ya terkait percakapan kita pada hari ini, yaitu tujuannya adalah untuk lebih memantapkan daripada pembelajaran yang akan Bunda lakukan nanti. Apa strateginya, apa tujuan, dan bagaimana nanti media yang Bunda gunakan itu bisa lebih jelas lagi ketika kita melakukan pra-observasi. Nah, jadi observasi itu untuk supervisi akademik itu ada 3 prosesnya. Yang pertama adalah pra-observasi, kemudian observasi, dan nanti akan ada percakapan pasca observasi. Nah, kita langsung saja yang pertama Bunda. Di pra-observasi sudah siap Bunda ya? Iya, insya Allah siap. Oke. Nah, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang nanti hendak Bunda capai dalam pelaksanaan observasi nanti? Oke, terima kasih Anda. Untuk tujuan pembelajarannya di sini saya angkat ada 3 tujuan pembelajaran yang akan dicapai di dalam kelas. Yang pertama itu melalui sumber belajar yang beragam, peserta didik dapat menyebutkan fungsi tanda seru dengan tepat dan penuh percaya diri. Iya. Terus yang kedua, melalui demonstrasi, peserta didik dapat menjelaskan dan memberikan contoh penggunaan tanda seru yang benar. Terus yang ketiga, melalui aplikasi Scraft Junior, peserta didik dapat membuat gambar, video, dan lainnya sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Oke, berarti ada 3 tujuan pembelajaran yang akan Bunda capai ya. Yang pertama tadi ada tentang apa tadi itu yang pertama? Melalui sumber belajar. Melalui sumber belajar yang beragam. Terus yang kedua tadi? Yang kedua tadi demonstrasi. Demonstrasi, dan yang ketiga menggunakan aplikasi itu ya untuk menggambar Bunda ya. Iya. Oke, baik. Gambar untuk membuat nah, dari tujuan pembelajaran yang hendak Bunda capai, area pengembangan apa yang hendak Bunda capai dalam proses pembelajaran nanti? Oh iya, jadi dalam proses pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas ini, yang saya kembangkan yaitu di tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu melalui sumber belajar yang beragam. Nah, di sini saya lakukan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi konten. Jadi ada 3 di situ yang akan saya lakukan. Yang pertama melalui pendekatan kuisis, kemudian yang kedua nanti melalui video pembelajaran, terus yang ketiga melalui gambar. Oh ya, satu lagi Anda, saya juga menggunakan buku cetak atau buku panduan siswa, seperti itu, bahan bacaan bagi siswa. Itu sih yang mungkin saya kembangkan. Berarti ada menggunakan aplikasi website kuisis, kemudian buku paket, jadi media ajar yang beragam, jadi pembelajaran berdiferensiasi yang lebih ke kontennya. Iya, itu ya. Oke, baik Bunda. Nah, dari area pengembangan yang hendak Bunda capai itu, strategi apa yang akan Bunda persiapkan untuk pembelajaran nanti? Strateginya itu yang pertama saya melakukan model pembelajaran project based learning. Project based learning, ya, PBL. Yang kedua juga saya melakukan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi konten dan juga terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional, seperti itu. Baik. Kemudian untuk model media pembelajaran yang Bunda gunakan nanti apa? Media pembelajaran. Yeah. Kalau media di sini saya menggunakan IT Anda. Jadi kebanyakan menggunakan IT melalui dari kuis, kemudian video sama aplikasi-aplikasi yang ada di tabnya Ananda gitu. Jadi anak-anak kebanyakan di sini kita medianya pakai
tab begitu. Oh, pakai menggunakan tab. Iya, tab. Pembelajaran digital. Baik, Iya. Bunda. Untuk metode nanti yang Bunda terapkan metode seperti apa? Apakah diskusi kelompok atau pembelajaran individual atau beragam? Seperti apa? Di sini saya menggunakan metode yang beragam. Ada diskusi juga, ada juga individu. Oke, berarti ada dua ya. Iya. Jadi yang saya tangkap dari apa yang Bunda sampaikan tadi, area pengembangan tadi itu yang Bunda harapkan adalah pembelajarannya menggunakan pendekatan berdiferensiasi dan juga terintegrasi juga dengan pembelajaran sosial emosional. Oke, baik Bunda. Nanti ini akan menjadi bahan saya untuk pada saat observasi saya akan melihat apakah area pengembangan ini Bunda sudah terapkan, apakah perlu pengembangan selanjutnya dan bagaimana proses pembelajaran nanti akan kita lihat di pelaksanaan observasi. Nah, setelah nanti pelaksanaan observasi nanti akan ada percakapan lanjutan yaitu pasca observasi. Dan juga nanti akan saya ditemani oleh pengajar praktik saya. Itu nanti kita bersama melakukan pasca observasi. Oke, siap ya. Oke, baik Bunda. Sebelum kita akhiri, nah apa yang Bunda dapatkan dari percakapan kita hari ini? Oke, baik, terima kasih. Yang saya dapatkan ini, alhamdulillah saya bisa lebih terarah dalam pelaksanaan proses pembelajaran di kelas seperti itu tentunya. Kemudian saya juga di sini banyak mendapat ilmu bagaimana strategi yang bagus, yang tepat buat kita laksanakan di dalam kelas, karena yang seperti yang kita ketahui bahwa setiap peserta didik itu mempunyai kebutuhan belajar masing-masing atau yang berbeda-beda. Jadi saya berharap dengan saya memberikan pembelajaran yang melalui berdiferensiasi konten ini, siswa saya bisa memahami materi yang akan kami pelajari hari itu. Oke, baik Bunda. Terima kasih banyak atas waktunya ini Bunda. Semoga nanti pada saat pembelajaran nanti bisa berjalan dengan baik. Amin. Saya akan melakukan observasi. Semoga semua tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan dan strategi yang Bunda lakukan itu bisa dapat terlaksana dengan baik. Baik, terima kasih Bunda ya atas waktunya. Semoga kita bisa berjumpa lagi dalam pelaksanaan observasi dan nanti percakapan berikutnya yaitu pasca observasi. Oke, baik, terima kasih. Demikian untuk percakapan pra observasi pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya yaitu pelaksanaan observasi dan pasca observasi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Jadi kita sama-sama mendoakan semoga mereka diberikan kesehatan atau kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Afi ada. Oke. Nah, teman-teman, Bunda Hias lagi satu kali semangatnya boleh? Bunda saja yang pimpin. Tepuk semangat 1. Dang dang dang, ding ding ding, dang dang dang, ding ding ding, semangat. Oke, tepuk semangat 2. Se, aha aha, nan, aha aha, nas, aha aha, semangat. Oke, teman-teman, hari ini kita akan belajar. Tahu jadwalnya hari ini pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Indonesia, siap. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Ayo Bun, ada makan Bun. Hari ini kita Bun, akan dia belajar. makan. Hari ini kita akan belajar mengenal Fungsi enda seru. seru. Nah, ada pun. Bunda, makan. Dia makan. Iya lah, Mbak. Nanti sebentar ya, Tio. Wanton belajar. Oke. Bunda, saya baca Bun. Nah, teman-teman, ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, Melalui sumber pelajaran yang beragam serta didik dapat menemukan seperti yang tepat dan penuh percaya diri. Melalui demonstrasi peserta didik dapat menjelaskan dan memberikan contoh penggunaan tanda-tanda koma kayak gitu berhenti. oke. Mantap. Tanda seru yang benar. Dan yang ketiga apa? Melalui aplikasi Similar, peserta didik dapat membuat gambar dan video dan lain sebagainya sesuai minat dan kemampuan. Jadi ada 3 yang akan kita capai hari ini. Yang pertama, melalui sumber belajar kita akan mengetahui bagaimana itu fungsi tanda seru. Dan yang kedua, melalui demonstrasi atau diskusi kelompok kita akan Sumber air sudah dekat. Sumber air sudah tanda dekat. seru dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah melalui aplikasi atau aplikasi kelas dojo yang jadi ini untuk menguji pemahaman teman-teman mengenai Betul. Oke, tepuk 1, tepuk 2,
kamu pergi sama mama dulu ya. Gak apa-apa, Pak. Aku juga berangkat sama Ola dan Tante Nova kok. Oke, kalau gitu papa berangkat dulu ya. Ya. Ya, ketemu apa? Dadah. Dadah. Oh, selamat pagi, Oma. Oh, pagi Ola. Pagi Bu Eti. Halo Elo. Mau ke sekolah ya? Ya iyalah. Masa Om Wawan gak lihat aku udah pakai seragam? Gue bilang kayak begitu. Gitu. Kalau ngomong sama orang tua itu harus sopan. Aduh, ya loh nak, bener kata Ola. Ayo minta maaf dulu sama Om Wawan. Iya. Maafin aku ya Om Wawan. Aku gak akan menanya lagi. Semuanya, maaf lama menunggu. Ola, yuk pamitan dulu sama Om Wawan. Ola berangkat sekolah dulu ya, Om. Dadah. Dadah Om Wawan. Asyik dapat. Bunda, kenapa aku mesti digandeng? Kan aku udah bukan anak kecil lagi. Begini Ola, saat berjalan kaki, anak seumuran Ola wajib berdampingan dengan orang dewasa. Dengan begitu, pengemudi dapat melihat pejalan kaki dengan jelas karena postur orang dewasa yang lebih tinggi. Jika Bunda tidak bisa menemani, Ola bisa minta tolong kepada ayah, polisi lalu lintas, atau petugas sekolah untuk mendampingi. Oh, gitu ya. Ada yang salah, ada yang disamarkan. Oh, Ola, ayo bergerak posisi juga. Oke. Kenapa harus tukeran, Mak? Karena anak seumuran kita sebaiknya berjalan di sisi dalam elok, terlindungi oleh pendamping di sebelahnya. Betul sekali. Selain itu, sebaiknya kita berjalan di sisi kanan jalan yang berlawanan dengan arus lalu lintas, supaya kita bisa mengantisipasi bila ada bahaya yang datang. Oh, Ola lihat. Ada garis berwarna kuning di lantai. Oh iya, apa itu Bunda? Oh, kalau itu adalah jalur khusus untuk tunanetra, yaitu mereka yang tidak bisa melihat. Fungsinya untuk memberi tanda berjalan atau berhenti apabila ada belokan atau tempat penyeberangan. Yang berbentuk garis adalah tanda untuk berjalan, sedangkan yang bulat artinya berhenti. Nah, kalau ini adalah rambu tempat penyeberangan. Tempat penyeberangan yang aman salah satunya adalah zebra cross yang ditandai dengan garis-garis putih di jalan seperti ini. Oh, gitu ya. Elo, stop. Aduh, Elo, ibu sampai jatuh kan ngeliatnya. Elo, kita harus menunggu sampai arus lalu lintas relatif kosong. Sebelum menyeberang, lakukan prosedur 4T, yaitu tunggu sejenak, tengok kanan, tengok kiri, dan tengok kanan lagi. Setelah lalu lintas sepi, barulah kita menyeberang. Jadi, kalau mau menyeberang jalan, kita harus berhati-hati dan memperhatikan lalu lintas sekitar ya. Oh, oke Tante. Aku akan lebih berhati-hati lagi. Selamat pagi, Om. Om mau nyebrang ya? Aku bantu ya. Pagi juga, Dek. Oh, boleh. Makasih banyak ya. Ayo, saatnya kita menyeberang. Om mau bantu kan? Oh, enggak, Dek. Oh, mau ke pasar beli buah. Wah, salah jalan dong. Mestinya kita malah sebaliknya. Kenapa dia ikut? Makanya, lain kali kalau mau bantu orang lain, tanya dulu. Iya ya.
Belum. Zebra cross. Ayo atras, aratas. Tidak, tidak. Balon dior. Apa yang kita jelaskan? Nah, tepuk tangan dulu buat kita semua, Masya Allah. Nah, teman-teman, friends, Salahuddin, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk malam. Nah, sekarang silakan bangun. Perhatikan teman-teman. Kalau misalnya Bunda mau tanya dulu sama teman-teman, kalau kita mau menyeberang, terus kita kasih tahu ke orang-orang itu, bagaimana ya kalimatnya? Misalnya Hafiz mau menyeberang, bagaimana kalimatnya kita berikan ke Hafiz? Apa yang kita sampaikan sama Hafiz? Kalau kita mau kasih tahu dia hati-hati ketika menyeberang, bagaimana kalimatnya? Kalian perhatikan kalimat yang disebutkan sama Zikra tadi yang di depan. Ketika kita mau kasih tahu ke orang lain untuk berhati-hati menyeberang, seperti ini kalimatnya. Hati-hatilah ketika menyeberang. Apa yang kalian lihat? Perintah. Di sini ada kalimat perintah. Kemudian ada tanda apa lagi teman-teman? Tanda. Ini ya teman-teman. Ada kalimat perintah. Para siswa akan pergi ke taman. Tidak dari cara menyeberang yang aman. Tunggu sebentar. Tengok kanan, lalu tengok kiri. Teman-teman, oke kita bagi dulu kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, sama kelompok 3. Jadi ini ada tugas, silakan diskusi secara kelompok. Adik kelasnya panggil lagi. Tapi bisa dihapus ya, Dan. Pulpennya Mici. Bukunya ya. Karena nanti adik kelasnya pakai lagi. Nah teman-teman, untuk kerja kelompok ini nanti kita bagikan LK begini. Soalnya nanti Lembar kalau kerja, nggak bisa dihapus. silakan diskusi dengan kelompoknya. Kemudian nanti lihat videonya di kelas dojo, silakan buka. Dan terakhir kalian akan presentasi kelompok yang depan. Boleh? Oke, ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 2. Satu orang saja menulis. Saya menulis. Nah, ini sekarang silakan kelompok berapa ini? Silakan kelompok 3 masuk ke depan. Kalimat apa? Larangan. Oke, good job. Beri tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Oke, kita
jempol kiri, Dua jempol. Bagus. Oke, keren. Jadi coba kita kesimpulan. Ya, kesimpulan dari presentasi tadi itu apa yang kita ya. Yang lain diam ya, karena 2 medali langsung dikasih nih. Medali emas. Ya. Oke, berarti itu kalimat apa? Berarti dia ajakan. Berarti dia tadi bilang Pembelajaran tadi aku mendapatkan tentang iya ya, ini ya. Apa lagi? Contohnya? Ayo kita bermain. Oke, terima kasih. Misalnya di sini gambarnya. Kemudian ada tempat duduk, kemudian ada tong sampah. Kemudian ada orang. Ini contohnya ya, tulis kalimatnya di sini. Buanglah sampah. Tempatnya. Yang dah Cina bawa 50.000. Cina 100. Silakan lihat kayak bunda sana. Sana contohnya. Pakai kalimat tadi, ajakan, larangan, tanya apa? Kalau larangan misalnya apa? Misalnya hewan. Oke, itu contohnya ya. Maaf ya kalau yang udah kurang bagus. Pokoknya seperti dalam memberi makan hewan. Kalau rumah berarti tulisan apa? Jagalah kebersihan. Jagalah kebersihan. Nah, ini kayak di taman, di sekolah, iya banyak itu temanya.
Iya boleh. Coba yang kamu lihat. Sini belum ada gambar. Coba cari ini. Coba di stiker cari anu saja orang-orang stiker. Hilang apa hilang anu? Yang buat. Coba di berarti tulisannya kalimat apa sih? Oh ini ada yang berat. Ini awas. Dilarang berkeliaran. Huruf apa itu dilarang? Berarti ada huruf D. Coba mana huruf D? Mana bahasa teks? Ini apa? Teks. Kamu bisa Oke. Waktunya sudah selesai. Belum selesai. Nanti kita lanjutkan di rumah dan pertemuan berikutnya. Ya, yang sudah nanti sebentar bisa di XF-nya ya. Yang belum udah mau bagikan ini apa namanya ini? Ya, ini sticky note. Jadi silakan teman-teman ekspres kalian tulis perasaan kalian hari ini ketika belajar. Silakan tulis ya namanya, nama apa perasaan kalian sama gambar. Boboiboy ini udah. Oh, last one, ada last one. Ini kan ini. Oke, kemudian teman-teman tempelkan di sana. Kan pelan-pelan sana ya. Boleh. Teman-teman sana tempelkan di sana. Stikernya ada last one gini. Siapa? Biasa. Sama yang ditulis sama Ini apa namanya? Nonton apa? ada. Ini nama siapa sih? Apa dia punya pulpen? Kecil. Tapi dia tuh
Berarti soalnya mau senjata dong. Kalau pensi, senjata yang pelajari pensi nih. Kalau berperang kita lihat. Tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, Bunda harapkan semuanya duduk dulu. Silakan tempel di sana. Sebelum kita pulang, satu orang pimpin baca doa. Alhamdulillah, terima kasih Tio. Nah, sekarang silakan berdiri masuk kursi, kita mau menyanyikan lagu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Arif Rahman Hakim, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Palu. Nah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita lanjut kepada tahap yang terakhir, yaitu tahap pasca observasi. Nah, di tahap ini saya ditemani oleh Bunda Yunita selaku guru kelas 2 dan Ibu Selvi selaku pengajar praktik saya. Oke, bagaimana kabarnya Bunda Yunita? Alhamdulillah baik. Mungkin suara saya lagi serak ya. Oke, alhamdulillah. Baik Bunda, kita ini sudah berada di tahap yang ketiga ini Bunda, yaitu terkait
pasca observasi. Kita sudah melalui pra observasi, kemudian sudah observasi, dan Iya. sekarang ini tahap yang terakhir yaitu pasca observasi. Jadi tujuan daripada kegiatan ini, percakapan ini adalah nanti kita bisa sama-sama mengetahui bagaimana proses yang sudah Bunda lakukan di dalam kelas, yaitu pada saat observasi. Iya. Oke, baik Bunda, mungkin di apa namanya, ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya tanyakan kepada Bunda terkait pembelajaran yang sudah Bunda laksanakan. Oke, sudah siap Bunda? Insya Allah siap. Oh, oke, baik. Nah, kalau dari pembelajaran yang sudah Bunda laksanakan itu, bagaimana refleksinya dari Bunda? Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Anda. Yang dapat saya refleksikan dari pembelajaran saya kemarin itu, yang pertama dari pembukaan atau kegiatan awal itu, di situ sudah saya tampilkan mengajak mengajak kehadiran, berdoa dulu, kemudian apalagi memancing semangat belajarnya anak-anak juga melalui yel-yel sama tepuk-tepuk juga. Saya rasa itu sudah lumayan ya Yanda. Mungkin masih ada lagi yang perlu saya tambahkan lagi nanti untuk ke depannya. Nah, di sini saya jelaskan dulu yang kemarin Yanda, langkah-langkah yang saya lakukan kemarin. Kemudian yang di kegiatan inti, di situ di awal kegiatan inti itu saya melakukan kuisis untuk mengukur pemahaman awal peserta didik mengetahui materi yang akan saya ajarkan. Nah, setelah itu saya juga di sini saya melakukan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi melalui konten materi seperti itu. Setelah kuisis tadi, yang kedua saya lakukan yaitu memperlihatkan video pada anak-anak, karena di sini adalah saya melakukan proses atau model pembelajaran dengan pendekatan PBL. Project based learning, itu yang problem juga ya. Seperti jadi di awal itu saya tampilkan masalah-masalah melalui beberapa konten tadi, dari video, kuisis, kemudian ada juga gambar di zebra cross seperti itu, karena berkaitan dari video ke gambar zebra cross. Yang anak-anak. Dan kemudian siswa juga saya ajak untuk membaca buku paket siswa. Di situ juga ada ternyata penjelasannya mengenai 4T itu, kemudian juga penggunaan tanda seru ada juga di bukunya siswa itu. Nah, setelah mereka sudah memahami dari beberapa tadi referensi sumber belajar ini, saya selanjutnya mengajak mereka menyimpulkan apa yang mereka ketahui. Karena dari beberapa sumber belajar yang saya tampilkan ini, siapa tahu kan karena siswa ini banyak gaya belajarnya Yanda. Jadi saya berharap dari beberapa yang saya tampilkan ini bisa dipahami sama siswa. Kemudian untuk pemahaman lebih lanjut, saya juga membagi mereka menjadi 3 kelompok belajar. Seperti itu. 3 kelompok belajar. Yang pertama nanti saya bagikan LKPD dulu. Setelah saya bagikan LKPD, kemudian di LKPD itu sudah ada penjelasan apa yang akan mereka lakukan di dalam diskusinya. Nah, di sini saya tidak menggunakan media yang seperti yang tampak begitu, tapi saya menggunakan IT atau pembelajaran berbasis teknologi seperti itu. Di sini saya kebanyakan menggunakan tablet, link YouTube seperti itu. Jadi untuk tugas mereka diskusi itu saya kirim di tabnya mereka. Di dalam tab itu ada namanya aplikasi kelas dojo. Kelas dojo itu yang memang kami gunakan di kelas sebagai proses pembelajaran atau asesmen yang kami kirim, mereka kerjakan di situ. Seperti itu. Kemudian di dalam link itu sudah ada di dalam kelas dojo itu sudah saya kirimkan link. Nanti mereka lihat di situ, diskusikan mengenai link yang saya kirim, diskusi dan LKPD dijawab.
Nah, di situ saya berikan waktu kepada mereka untuk mengerjakan tugas kelompok. Setelah nanti selesai dikerjakan, mereka akan diskusi. Diskusi ya, mereka akan bukan diskusi, maksudnya presentasi maksud saya. Mereka akan presentasi ya, menyampaikan apa hasil dari diskusi mereka. Nah, setelah itu, setelah selesai semua diskusi, semua kelompok, nanti ada lagi refleksi. Siapa tahu masih ada kelompok yang mau memberi tanggapan atau apa kan, dan memberikan juga kesimpulan hasil diskusinya kita. Setelah itu, saya lakukan lagi untuk penilaian individu secara mandiri melalui aplikasi ScrapJR. Seperti yang saya katakan tadi, saya di sini lanjut lagi ke aplikasi ScrapJR itu sudah diinstal melalui tabnya mereka. Ada juga di ScrapJR, ada juga di kelas dojo. Jadi mereka bebas berkreasi, seperti itu. Kemudian terakhirnya mereka melakukan refleksi melalui perasaan mereka. Itu yang terakhirnya. Itu sih untuk refleksi saya kemarin. Kekurangan juga ya, Anda ya? Ya, boleh. Misalnya dari pembelajaran yang sudah Bunda laksanakan, dari apa yang sudah Bunda sampaikan tadi, saya juga melihat itu sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan pembelajaran yang Bunda susun. Nah, kemudian dari pembelajaran yang sudah Bunda lakukan dari kegiatan pembukaan, inti sampai dengan penutup, ada enggak yang menjadi tantangan, menjadi ini yang mengganjal dalam hati Bunda, kayaknya kurangnya ini nih gitu. Oh iya. Selama ini kan saya sudah menyusunnya dengan sangat baik ya, Anda. Tapi ternyata di lapangan biasa masih ada kendala-kendala yang memang kita di luar dari yang direncanakan. Seperti kayak kemarin itu saya kendalanya kewalahan di anak-anak. Karena anak-anak suka berbicara, karena kelas 2 kan yang memang perhatiannya itu kita harus kita harus alihkan perhatian yang menarik begitu. Seperti kalau kemarin itu yang saya rasa kekurangannya itu sih mungkin lebih ke game sekali Anda, biar lebih seru pembelajarannya. Karena kemarin itu gamesnya di kuisis mereka itu senang sekali. Cuman untuk yang lainnya biasanya mereka menonton, biasa cuma bercerita. Sibuk sendiri ya? Iya, sibuk sendiri mereka ya, Anda itu. Nah, jadi yang menjadi tantangan dan kekurangan yang saya dapat dari apa yang Bunda sampaikan, kewalahan karena anak-anak ini sibuk sendiri. Bunda sudah hampir habis suaranya, anak-anak juga sibuk sendiri bermain. Nah, kira-kira masih ada lagi enggak, Bunda? Masih ada lagi ya, Anda. Kemarin itu setelah saya melakukan proses pembelajaran itu, saya rasa di awal itu sepertinya bagusnya ditampilkan seperti brain gym, karena bisa lebih gerak. Kemarin saya hanya tampilkan tepuk-tepukan sama yel-yel. Lebih seru lagi pakai video yang diikuti kayak brain gym. Pokoknya intinya gerak sama ini kali. Nah, saya sempat juga lihat di Instagram itu biar semangat atau melatih fokusnya mereka itu ada games ya, Anda. Kita tempelkan di situ, nanti kita bagi 2 kelompok, nanti ini bersaing. Nanti ditempel di situ kayak bentuk segitiga, digambar di pola gambar segi begitu. Pokoknya dia itu seperti begini. Jadi siapa cepat nanti kelompoknya itu kayak di sini segitiga, sini 4, sini 8, sini lingkaran, sini misalnya 3, di sini gambar pohon. Kayak begini kan. Nanti kita tempelkan di depan situ. Nanti kita bagi 2 tim itu kayaknya untuk fokus melatih fokus mereka juga itu kayaknya lebih seru. Seperti itu yang saya ingat-ingat. Kalau di konten saya rasa itu sudah sesuai. Untuk kelompok juga mungkin kekurangannya masih banyak karena anak tidak menghargai temannya ketika berbicara. Pada saat presentasi mereka hanya sibuk dengan dunianya sendiri. Jadi guru harus lebih interaktif. Teman-teman silakan diperhatikan. Nah, dari itu ketika mereka seperti itu ya, kayak kemarin itu saya ambil alih, seperti saya tanyakan kembali apa yang mereka presentasikan, apa yang disebutkan kelompok itu. Itu yang bisa saya atasi kemarin dari ribet
Riwah. riwahnya sama kewalahannya. Jadi Iya. saya tanya kembali mereka. Saya juga kemarin itu ketawa-ketawa sendiri, saya lihat mereka yang aktif sendiri, ada yang sambil cungkil-cungkil laci, ada yang cungkil-cungkil meja, Ada yang main botol minum. iya, ada yang gitu baku sih. baku kepedi main karet. Oke. Ada yang keliling kelas lari-lari. Oke sih Bunda, jadi saya sudah mendapatkan 3 ini yang Bunda sampaikan tadi. Pertama, anak-anak itu sangat aktif, kewalahan Bunda untuk mengatasi anak-anak yang mereka sibuk sendiri. Terus motivasi anak, fokus anak yang kurang. Kemudian yang ketiga adalah masih banyak anak-anak yang tidak menghargai saat kegiatan diskusi. Oke, baik Bunda, kita masuk ke tahapan yang pertama ini Bunda. Nah, dari kita sudah identifikasi Bunda ya, yang menjadi tantangan dan perlu perbaikan ini. Nah, kira-kira dari percakapan pasca observasi ini harapan Bunda seperti apa? Dari apa ya, harapan saya itu semoga di kelasku itu bisa lebih baik lagi pembelajarannya, anak-anak itu bisa lebih semangat, Oke. kemudian termotivasi, Oke, lebih semangat dan fokus termotivasi. juga, lebih fokus juga ketika guru menjelaskan materi ataupun apa begitu, dan kegiatannya juga mereka ikut semangat begitu. Itu yang Oke. mungkin saya harapkan. Harapkan. Dan mereka paham dengan materi yang diajarkan dan bisa diaplikasikan dalam kehidupannya mereka. Oke, Itu sih baik Bunda. sehari-hari. Berarti harapannya untuk siswa pembelajarannya bisa termotivasi, fokus, kemudian bisa aktif. Nah, kalau dari sisi Bunda kira-kira dari percakapan ini apa yang kira-kira nanti harapannya akan seperti apa yang bertumbuh dari Bunda? Harapan untuk Sisi sebagai seorang guru. ya dari saya sih, harapan saya ingin selalu mengupdate ilmu saya lagi. Iya. Kayak semakin kesini nih makin banyak lagi ilmu yang saya dapatkan, bagaimana caranya kita membuat pembelajaran yang menarik di kelas. Karena kalau yang dari beberapa tahun yang lalu kita kan kayak masih ke-13 begitu, Iya. pasti kita menggunakan benda konkret. Tapi semakin kesini saya rasa pembelajarannya dibebaskan sama gurunya. Iya, sekreatif mungkin. Iya, sekreatif mungkin. Nah, di sini kita juga harus mengupdate diri, mengetahui berbagai macam media apalagi yang teknologi, pembelajaran games. Dan sekarang ini anak-anak lebih ke tab ya. Jadi kita bisa juga membuat animasi atau pembelajaran yang menarik melalui banyak situs atau web begitu yang bisa kita akses untuk pembelajaran yang menarik di kelas. Itu sih update saya. Oke, luar biasa Bunda. Jadi harapannya dari percakapan ini seperti apa yang Bunda sampaikan tadi, bisa lebih interaktif lagi, pembelajarannya bisa lebih bermakna lagi untuk murid. Nah, tadi kita sudah identifikasi masalahnya ya Bunda, dan kelemahannya tadi itu kewalahan dan sebagainya. Kira-kira menurut Bunda apa yang bisa Bunda lakukan dari mengatasi ketiga hal itu, kemudian apa kekuatan yang Bunda miliki bisa menopang daripada langkah yang Bunda ambil? Yang pertama mungkin saya evaluasi diri dulu ya. Evaluasi dirinya dalam hal apa. Dari beberapa kemarin itu pembelajaran, evaluasi diri saya itu saya bisa merancang pembelajaran yang lebih menarik dan sehingga siswa itu bisa fokus pada saat kita menjelaskan dengan cara lebih ke ini sih, ke games sih Anda. Karena mereka untuk kelas 2 yang saya amati sekarang ini memang mereka lebih suka games, tapi gamesnya itu yang memang kita yang setting. Karena kuisis itu, kalau kuisis itu ada kan linknya, itu klasik itu kan dia langsung kirim link, mereka kasih ini kan, mereka langsung kerjakan semuanya. Tapi kalau kita pakai ganti ke mode guru, kecepatan guru, nah di situ kita yang kontrol soalnya. Jadi ketika kita kasih nomor 1 kan biasa muncul 3, 2, 1 soal nomor 1, ya pakai waktu. Nomor 1 itu kalau sudah selesai nanti guru yang pindah ke soal berikutnya baru ini. Oh ya. Di situ mereka suka sekali karena pas sudah nanti selesai waktunya langsung muncul semua jawabannya. Ada yang salah, ada yang biasa mereka senang di situ. Sama juga ini, pernah sih saya juga
Hmm, melakukan apa ya, penyampaian materi itu dengan games yang menulis di papan itu mereka juga senang. Itu Oh sih iya ya. yang lebih ke Melibatkan mereka iya, aktif. melibatkan mereka itu lebih bagus tanpa harus Kita berceramah apa iya, segala yang panjang seperti lebar. itu. Oke. Untuk membuat mereka ini lebih aktif, jangan kita yang terlalu aktif untuk mengatasi yang pertama ini. Nah, kalau untuk yang poin kedua itu membangkitkan motivasi tadi itu, apa yang bisa Bunda lakukan? Kalau itu karena memang di kelasku itu Yanda ada beberapa memang anak yang motivasi belajarnya itu masih kurang dan ini sudah menjadi apa ya, observasi saya juga di kelas dan beberapa kali saya sudah observasi melalui orang tuanya bagaimana apa kendalanya karena anaknya sudah saya tanya juga di sekolah bagaimana apa yang mungkin dia sukai apa yang tidak dia sukai dia kenapa begitu ada apa jadi di sini saya sudah melakukan dengan cara ini juga apa ya, menanyakan ke orang tuanya pendekatan ke orang tuanya dan lebih ini lagi apa ketika ada tugas mungkin saya bisa tanya langsung panggil dia apa ya, face to face secara ini ya pendekatan individu. Iya karena memang anak-anak itu ada yang seperti itu kita harus dekati kita kerjakan begini dia bisa. Sebenarnya dia bisa cuma motivasinya untuk belajar karena ada juga berdasarkan observasi kami juga ada anak-anak yang memang dia pembelajarannya tidak bisa rame begitu ya. Jadi ada siswaku di kelas seperti itu. Jadi harus ketika ada tugas worksheet kita panggil. Misalnya di sini Ali ke sini Ali ini bagaimana. Jadi kita bimbing satu-satu. Kalau misalnya di sekolah tidak cukup waktunya, kami juga mohon bantuannya di rumah. Oke. Seperti itu. Bunda. Jadi ya, Bunda sudah menemukan sendiri nih dari identifikasi kekurangan. Bunda sendiri sudah menemukan apa yang harus dilakukan supaya bisa sesuai dengan ideal yang Bunda harapkan. Nah, sekarang kita masuk ke ini Bunda, tahap berikutnya yaitu apa strateginya sudah tadi kan dengan melakukan pendekatan individu, kemudian melalui games yang bisa dikontrol oleh guru, kemudian pendekatan dengan orang tua itu sudah strategi yang sudah akan dilakukan nantinya. Nah, kemudian ada enggak langkah yang mungkin dalam waktu dekat ini paling konkret bisa Bunda lakukan untuk pembelajaran ini lebih sesuai dengan harapannya Bunda? Yang paling konkret dalam mungkin beberapa hari ke depan. Yang paling konkret mungkin ini ya apa? Untuk perbaikannya ya. Lebih ke ini sih saya lebih ke aktifnya siswa. Keaktifan siswa. Karena ketika mereka aktif dan terlibat pada saat pembelajaran di situ pembelajaran lebih bermakna, mereka lebih paham. Jadi pada saat dikasih tugas worksheet mereka bisa oh iya tadi ini contoh. Kayak kemarin itu aturan di rumah dan di sekolah itu mereka sendiri yang sebutkan. Mereka semua di kelompok 1 aturan di rumah, di kelompok 2 itu aturan di sekolah. Jadi mereka semua yang tulis contoh-contohnya tanpa saya harus capek-capek menyebutkan satu-satu contohnya. Hanya mengarahkan seperti itu. Oke, berarti yang paling dekat ini adalah perencanaan pembelajaran yang membuat siswa itu aktif. Itu berarti yang paling dekat. Ya, Oke. Nah, kira-kira kapan Bunda mulai lakukan? Besok, lusa? Insya Allah ini mungkin di hari Kamis. Hari Kamis Bunda ya. Oke, hari Kamis. Nanti saya coba melihat juga Bunda ya. Izin nanti Bunda ya, bisa lihat pembelajarannya nanti. Nah, apa ndak yang bisa apa yang Bunda butuhkan untuk membantu perencanaan ini? Kira-kira dukungan seperti apa yang Bunda butuhkan? Kan enggak dari dukungan teman mungkin, dari dukungan partner kelas mungkin. Iya, kalau itu memang saya butuh juga karena apa ya? Kalau saya sendiri yang mengawasi, karena ini kan di kelas 2 itu masih ada beberapa siswa yang memang belum bisa menulis mandiri sama membaca. Jadi itu memang perlu bantuan bimbingan. Seperti itu yang mungkin saya butuhkan. Sama kemarin juga mungkin
jaringan mohon dikasih stabil. Ya, jaringan kemarin ya kendalanya. Iya, kendalanya juga jaringan itu. Tapi alhamdulillah sudah bagus. Biar apa ya, kami juga kayak saya bisa juga interaktif di tugas-tugasnya mereka. Itu sih. Oke Bunda, tadi Bunda sudah menemukan strateginya akan seperti apa, kemudian waktunya mau dilaksanakan kapan, kemudian siapa yang bisa membantu. Tadi Bunda sudah sampaikan adalah partner kelasnya. Nah, dari strategi itu masih ada enggak yang ingin Bunda lakukan lagi selain strategi tadi, merancang pembelajaran yang lebih aktif? Masih ada enggak? Mungkin di dalam pembelajaran itu ingin menerapkan apa, pendekatan-pendekatan seperti apa? Oh iya, karena sekarang ini kan banyak pendekatan yang sudah baru ya. Ya. Berpusat pada siswa. Nah di situ ini saya belum pelajari sih Anda. Jadi Oke, berarti masih harus ini lagi apa ya, belajar lagi atau mencari referensi lagi tentang apa pendekatan yang lebih seru, karena kan saya butuhnya yang seperti itu. Kalau yang ini saya menggunakan model pembelajaran PBL ya. Jadi kan di sini banyak itu yang mungkin masih minim mungkin yang saya ketahuian. Lebih untuk meningkatkan kapasitas diri ya Bunda ya, terkait model-model pembelajaran, metode pembelajaran dan sebagainya. Oke, baik Bunda, kita sudah berada di tahap akhir. Nah, kira-kira menurut Bunda dari kegiatan percakapan kita tadi ini, apa yang Bunda dapat simpulkan? Apa yang Bunda dapatkan dan bisa disimpulkan? Dari percakapan kita tadi ini yang dapat saya simpulkan apa ya? Yang pertama itu mungkin perbaikan diri saya. Iya. Dari beberapa model mungkin saya harus bisa belajar lagi seperti itu. Kemudian bagaimana saya menguasai kelas? Iya, penguasaan kelas lebih baik. Penguasaan kelas dalam artian apa? Dalam artian saya bisa memberikan materi sesuai dengan kebutuhan mereka semua. Begitu juga tugas-tugasnya mereka bisa sesuai kebutuhan, kemampuan mereka, minat mereka, dan anak-anaknya bisa lebih senang dalam proses pembelajaran. Apalagi ya yang saya dapatkan dari sini, saya juga bisa tahu ternyata alur dari proses pembelajaran yang baik seperti ini. Bisa kita lihat kelebihannya, kita juga bisa lihat kekurangannya kita, dan juga kita bisa apa ya yang harus kita perbaiki ke depannya. Dan apalagi yang akan kita lakukan biar lebih menarik. Itu sih yang mungkin yang saya ambil dari percakapan ini. Oke, siap Bunda. Alhamdulillah. Terima kasih Bunda dari mulai awal tadi sampai dengan kita di tahap akhir membuat kesimpulan. Jadi Bunda sudah menemukan rencana strategis yang akan Bunda lakukan. Semoga bisa diterapkan sesuai dengan apa yang menjadi perencanaan Bunda tadi ya. Oke, terima kasih Ibu pengajar praktik yang sudah hadir untuk mendampingi kami melakukan pasca observasi. Terima kasih kepada Bunda Yunita, sudah sangat reflektif menyampaikan dengan sangat sesuai dengan apa yang dialami dalam proses pembelajaran. Oke, demikian video mulai dari pra-observasi, observasi sampai dengan pasca observasi. Saya Arif Rahman Hakim, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Palu, mengucapkan alhamdulillah dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.